Meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu karena WO ya, kami walk out. Kami tidak kasih tahu mereka karena saya menganggap ini apa-apaan. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai ya kan? Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edi yang mestinya ngomong soal jin buang anak, keluar. Kemudian Pak Saididu ngomong tentang PIK, pagar laut, oligarki, keluar. Rizal Fadila yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar, ya kan? Kemudian siapa lagi? Pak Rajasa karena terlambat nggak tahu masalah dia. Kemudian Aziz Yanuar mestinya bicara KM 50, Habib Rizik keluar juga. Maka kemudian sudah, itulah. Gitu. Artinya audiensi hari ini apakah pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena solidaritas tadi keluar atau seperti apa? Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum Purnawirawan TNI, sama ada teman civil society itu. Jadi ya kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habil Marati juga tadi keluar juga. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing. Karena bagi kita the main isunya kan di RRT. Kalau RRT keluar ya kita sudah kehilangan rohnya jadinya untuk menyampaikan ini. Dan tapi alhamdulillah tadi Dr. Tifa dan teman-teman juga sudah menyampaikan Jokowi's White Paper dan juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Dr. Tifa yang akan melanjutkan. Oke, silakan. Sebelum Dr. Tifa ya, boleh ya? Ya. Jadi ya, oke. Gini. Jadi alhamdulillah sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini. Bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami, itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja. Kami berpraduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung oleh yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada. Ya, tanpa kemudian menafikan segala yang ada, makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu, maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor gitu loh. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam. Meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu karena WO ya, kami walk out, kami memutuskan bahwa kami keluar. Kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Jadi pertandingan belum dimulai. Tapi ya, kami menyatakan, kami bersikap, kami keluar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini baik. Respon dulu atau Dr. Tifa dulu? Respon dulu. Respon dulu. Biar Dr. Tifa nanti pembulatnya. Ireksov. Oke. Tanpa pertanyaan ya langsung. Jadi benar dikatakan Pak Roy Suryo dan Bang Refli bahwa kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton.
Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo, ya. Jadi itu tidak fair. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak, ya jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan, nggak ada undang-undang melarang itu. Yang kedua, kami tadi juga menyerahkan Jokowi's White Paper ya kepada 11 komisioner masing-masing satu. Ya, kami menginginkan hak untuk meneliti di Indonesia itu jangan dibungkam, ya, jangan dibungkam. Kenapa? Yang kami teliti kan dokumen publik, ya, ijazah Joko Widodo sebagai presiden itu kan dokumen publik. Ya, kami menjawab dan simpulkan palsu, ya tinggal dibalas oleh ahlinya, simpulkan asli, biarkan rakyat yang menilai dan menyimpulkannya. Ya, dan hal itu harusnya lebih bagus kita selesaikan di seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional, bukan pembungkaman seperti ini hanya karena dipanggil 3 ahli IT langganan kepolisian, ya, 3 ahli langganan kepolisian langsung memutuskan bahwa kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini kan masa nasib orang ditentukan oleh 3 ahli ini, gitu loh. Kan mereka kan tidak punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ahli, tidak kompeten, tidak ilmiah, hanya karena mereka sering dipakai oleh kepolisian. Jadi Prof. Jimli sebaiknya diadakan lagi atau diselenggarakan lagi hal seperti ini, dibuka lagi. Jangan sampai Komite Reformasi Polri dipersepsikan masyarakat hanya mau mendengar apa yang ingin didengar. Ya, tadi juga saya menyerahkan satu buku di samping Jokowi's White Paper, yaitu rekayasa barang bukti digital oleh Laboratorium Forensik Polri. Ya, di situ aktornya ada Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan lainnya. Saya katakan kepada Prof. Jimli, jangan percayai saya dan jangan percayai buku itu sebelum Bapak menyerahkannya, mengkajinya ke BRIN atau peneliti-peneliti independen di BRIN, di Mabes TNI ataupun di luar negeri.